Perjalanan ke hutan Saradan, Madiun, awalnya hanya berniat sederhana, melepas penat dan menguji nyali. Aku dan 3 temanku berangkat menjelang sore. Ketika cahaya matahari mulai redup dan bayangan pepohonan tampak lebih panjang dari biasanya. Hutan Saradan menyambut kami dengan keheningan yang aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya desir angin yang terasa dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Jalan setapak yang kami lalui terlihat jelas, seolah mengundang kami masuk lebih dalam. Semakin jauh melangkah, kompas di tanganku mulai berputar tak tentu arah. Ponsel kehilangan sinyal dan jam tangan salah satu temanku berhenti berdetak tepat pukul ke-17,17. Kami saling berpandangan, tapi memilih terus berjalan, mengira itu hanya kebetulan. Kabut tipis perlahan turun, menelan pepohonan di belakang kami. Ketika aku menoleh, jalan yang tadi kami lewati sudah menghilang. Digantikan deretan pohon tinggi dengan batang gelap dan akar menjalar seperti urat nadi. Kami tiba di sebuah lapangan kecil yang tak pernah kami lihat di peta. Di tengahnya berdiri batu besar berlumut dengan ukiran simbol-simbol asing. Udara di sekitar batu terasa berat, membuat napas kami pendek dan dada sesak. Tiba-tiba terdengar suara gamelan lirih dari arah yang tak jelas. Nadanya pelan namun menusuk telinga, seperti datang dari bawah tanah. Salah satu temanku berbisik bahwa ia melihat bayangan orang-orang berpakaian adat bergerak di antara pepohonan. Langit berubah warna menjadi jingga keabu-abuan, berbeda dari senja biasa. Matahari seolah diam di tempat, tak pernah bener tenggelam. Kami menyadari waktu tidak lagi berjalan normal. Saat kami mencoba berbalik arah, setiap langkah justru membawa kami kembali ke batu besar itu. Kakiku terasa berat, seolah tanah menahanku agar tidak pergi. Rasa panik mulai merayap di antara kami. Dari balik kabut, muncul seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan mata kosong tanpa putih. Suaranya pada saat berkata bahwa kami telah melanggar batas, memasuki wilayah yang bukan milik manusia. Ia menunjuk ke arah hutan dan berkata bahwa hutan Saradan memiliki banyak lapisan alam. Kami tersasar ke lapisan yang hanya terbuka bagi mereka yang datang dengan niat sembarangan dan pikiran yang lengah. Suara langkah kaki terdengar mengelilingi kami. Sosok-sosok samar bermunculan, wajah mereka mirip manusia, tapi matanya kosong dan senyumnya terlalu lebar. Mereka berdiri diam, mengawasi tanpa berkedip. Ketakutan memuncak ketika salah satu temanku tiba menghilang tepat di depan mata, ditelan kabut tanpa suara. Kami berteriak memanggil namanya, tapi yang menjawab hanyalah gema tawa pelan. Lelaki tua itu berkata bahwa hanya ada satu jalan pulang, mengikuti suara hati dan tidak menoleh apapun yang terjadi. Ia lalu lenyap seperti asap tertiup angin. Kami berjalan tanpa tujuan, menahan rasa takut meski terdengar panggilan menyerupai suara orang-orang terdekat kami. Setiap sel di tubuhku berteriak untuk menoleh, tapi aku memejamkan mata dan terus melangkah. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan muncul di depan. Kami terjatuh dan mendapati diri kami kembali di jalan hutan yang sama saat pertama masuk. Dengan matahari terbenam sempurna di ufuk barat. Saat kami keluar dari hutan Saradan, jam menunjukkan waktu sudah lewat 2 hari. Penduduk sekitar hanya menatap kami dengan wajah pucat, lalu berbisik bahwa tidak semua orang yang masuk hutan itu benar-benar kembali utuh.